Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan ini pertama kali kita bisa bertatap lewat jarak jauh, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang pengontrolan diri, berprasangka baik, dan persaudaraan. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan daripada kita belajar pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwid dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan. Dan kompetensi dasar dalam hal keterampilannya, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul hurufnya.
menahan diri untuk menyakiti orang lain. Karena orang yang paling beradab adalah orang yang dapat menahan diri apabila berhadapan dengan orang yang tidak beradab. Kita tak perlu berjanji untuk saling melengkapi. Cukup belajar menahan diri untuk tidak saling menyakiti. Saat kita menahan diri dari kata yang buruk, di saat yang sama, kita mulai belajar bagaimana merangkai kalimat yang baik. Menahan diri untuk tidak berbuat keburukan memang susah. Namun di balik itu, tersimpan banyak berkah. What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. Got it. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Push off! Look out! Woo, yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Ooh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. You just saved my life. Huh? So? I knew it, Knew what? that there is some good in you. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya, baik anak-anak, kita membahas hukum tajwid yang terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ada 6 hukum tajwid yang kita ambil, yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah hukum bacaan atau hukum tajwid gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah suara yang enak dan dengung yang keluar dari rongga hidung. Gunnah juga mempunyai makhraj, yaitu khaisum, yang artinya lubang hidung. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan dibaca dengung dan memiliki panjang 2 harokat. Dibacanya panjangnya 2 harokat, tidak ditahannya 2 harokat, tidak boleh lebih daripada 2 harokat. Mari kita bacakan contoh kalimat pertama. Innamal mu'minuna. Contoh yang kedua. Inna ba'dhadh-dhanni. Oke, kita ulangi. Kalimat pertama. Innamal mu'minuna. Kalimat yang kedua. Inna ba'dhadh-dhanni. Hukum tajwid yang kedua adalah ikhfa hakiki. Ini contohnya ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ikhfa hakiki dalam ilmu tajwid adalah apabila ada nun sukun atau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, bo, to, zo, fa, ko, ka. Maka itu dibacanya harus ikhfa hakiki. Bagaimana cara membaca ikhfa hakiki? Yaitu mengeluarkan huruf nun mati atau tanwin dari dalam rongga hidung sampai terdengar samar atau juga sampai terdengar bunyi eng. Nah, panjangnya ditahannya 2 sampai 3 harokat atau 1 sampai 1,5 ketukan. Baik, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Perhatikan ya. Ikhwatun fa aslihu. Ulangi. Ikhwatun fa aslihu. Oke, contoh kalimat yang kedua. Maitan fakarihtumu. Oke, diulang. Maitan fakarihtumu. Hukum tajwid yang ketiga adalah izhar syafawi. Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka itu disebut dengan izhar syafawi. Cara membacanya cukup gampang. Bagaimana kata kuncinya, yaitu mimnya, mim matinya harus dibaca dengan jelas dan tidak boleh ada dengung. Artinya tidak boleh ada panjang atau tidak boleh ditahan dulu huruf mim matinya. Baik, kita langsung ke contoh yang pertama. La'allakum turhamun. Yang kedua, ahadukum ayyakula. Diulang. La'allakum turhamun. Yang kedua, ahadukum ayyakula. Nah, sekarang kita masuk ke hukum tajwid yang keempat,
yaitu mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil adalah dalam ilmu tajwid apabila ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah mad aslinya itu wajib dibaca 6 harokat atau 3 ketukan. Jadi tidak boleh panjangnya kurang dari 6 harokat. Nah, contohnya ada satu, ini ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hukum tajwid yang selanjutnya adalah idgham bigunnah. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah, yaitu hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan waw, yang sering kita kenal dengan yanmu, maka itu disebut dengan idgham bigunnah. Nah, cara membacanya adalah dengan menggunakan dengung atau masuk ke rongga hidung. Nah, nanti ditahannya, panjang ditahannya itu 2-3 harokat atau 1-1,5 ketukan. Contoh kalimat yang pertama, perhatikan. Katsiran minadh-dhanni. Diulang. Katsiran minadh-dhanni. Contoh yang kedua, ayyakula. Diulang. Ayyakula. Oke ya, kita ulang lagi. Katsiran minadh-dhanni. Ayyakula. Baik, kita ke hukum tajwid yang terakhir, yaitu adalah ikhfa syafawi. Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan satu huruf hijaiyah, yaitu ba, maka itu dinamakan dengan ikhfa syafawi. Jadi ikhfa syafawi memiliki satu huruf, yaitu ba. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ini cukup unik karena ada 2 versi. Namun secara umum dibacanya itu harus menggunakan dengung, harus masuk ke rongga hidung. Namun ada 2 teknik. Yang pertama ada teknik ketika membaca mim matinya itu bibirnya tidak dirapatkan secara sempurna. Dan teknik yang kedua adalah ketika membaca mim matinya maka itu dirapatkan dengan sempurna. Nah, dan panjang ditahannya itu 2-3 harokat atau 1-1,5 ketukan. Nah, dari 2 teknik tersebut ada yang diutamakan. Yang mana yang diutamakan? Yaitu yang ketika membaca mim mati maka 2 bibirnya tidak dirapatkan secara sempurna. Namun tidak disalahkan juga kalau ada yang membaca mim matinya bibirnya itu 2 bibirnya dirapatkan secara sempurna. Mari kita baca contohnya. Ini ada contohnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama dengan teknik bibirnya tidak dirapatkan secara sempurna. Perhatikan ya. Ba'dukum ba'dha. Diulang. Ba'dukum ba'dha. Oke. Ingat ya, ditahan 2-3 harokat. Oke, diulang dengan teknik yang pertama, 2 bibirnya tidak dirapatkan secara sempurna. Ba'dukum ba'dha. Oke, sekarang kita membaca dengan teknik yang kedua dengan membaca mim matinya bibirnya dirapatkan secara sempurna. Perhatikan ya. Ba'dukum ba'dha. Oke, diulang. Ba'dukum ba'dha.
do. Oke. Nah, kalau sudah dipraktikkan maka akan berbeda antara yang dirapatkan secara sempurna dengan yang tidak dirapatkan secara sempurna. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم